bagi tim siapapun yang bisa menahan Persib itu kebanggaan luar biasa. Nah di awal-awal salahnya bagi Persib mungkin karena mereka tidak menyangka ada kena pukulan, itu ada hook keras yang kena di mereka lawan Persija kan di luar dugaan kan. Iya. Kemudian ke PSIM mereka imbang, kemudian lawan Persita yang seharusnya mereka bisa menang mereka terjungkal juga kan. Itu di awal-awal itu yang membuat mereka kalau mereka bisa memenangkan semua pertandingan awal ini tetap mereka akan berlari dengan sangat kencang. Tetapi keberadaan Excel, nah itu yang menjadi orang penasaran untuk bisa melihat ini bagaimana sih hebatnya anak ini. Tapi kan kita belum bisa melihat dicoba oleh John Herman. Perlu untuk dicoba dong. Yang dibutuhkan oleh John Herman sekarang kan yang mana sebenarnya? Padahal dia kan selalu butuh pemain-pemain yang punya menit bermain di klub. Itu salah satu syarat untuk bisa masuk di tim nasional. Yo, bertemu lagi dengan gua Dedi Kiprianto di program Ruang Bola Podcast Ruang Publik. Dan tentunya kita akan ngobrol banyak hal tentang sepak bola dunia, sepak bola Indonesia, dan sepak bola luar angkasa. Jika aja. Dan gua gak sendirian. Gua bersama dengan my partner in crime. Indro yang bukan warkop. Bukan warkop. Jersey lo jersey mana nih? Lokal pride man. Persibo Bojonegoro. Giant kayak killer di masanya. Dan karena apa? Karena hari ini kita akan ngomongin tentang Liga Indonesia BRI Super League. Nah, itu dia. Itu lagi panas-panasnya nih. Iya, ini fase yang menentukan meskipun ya tim kebanggaan daerah gue gak ada nih di Liga nomor 1 top level. Tapi Tim gua nggak ada. apa lu? Indonesia Muda. Buset. Tua banget. Ada yang tahu gak teman-teman Indonesia Muda? Googling. Nah, untuk ngomongin ini kita bersama sosok yang selalu kita nantikan di TV di zamannya kan, dan komentar-komentarnya selalu menohok dan sangat presisi. Ini kayak kamus berjalan ini. Betul sekali, menemani gua tumbuh sebagai seorang laki-laki dan pecinta bola. Tentunya kalian juga nih. Bersama siapa kita Bung Indro? Ini ada Bung Ropa. Ya, apa Bung? Apa kabar Bung Ropa? Baik. Senang lagi ya bisa bertemu kembali ya. Kedua kali kita ya. Iya. Kalau ada murobat berarti itu ada hal yang mendesak, memanas yang perlu kita obrolkan. Apalagi kalau nggak Liga 1. Oh gitu ya. Iya, lebih super ya. Liga 1. Murobat, Ya. ini kan fase-fase menentukan di Liga kita. Ya. Karena sudah mendekati titik akhir. Dan paling tidak, menurut keyakinan saya, meminjam kata Panji ya, ada 3 klub ya kira-kira di race itu saling saling melaju, saling gonta-gantian gitu ya. Ada Borneo yang sekarang di puncak kan, kadang diambil alih Persib, kadang juga Persija. Kira-kira gantian lah. Nah, apalagi tanggal 10 nanti ada Persija lawan Persib. Buh, Tanggal 10 ya, 10 Mei. itu El Clasico. El Clasico. Bung Ropa. Ya, kalau bicara Liga Super Indonesia musim ini memang kelihatan seksi di antara race 5 pertandingan itu kelihatan saat Persib ada di atas. Kemudian mereka agak sedikit kena turbulensi, sedikit aja ya. Turbulensi ya? Ya, kalau kalah mungkin itu memang terjerembab kan. Tapi setelah ditahan oleh Dewa, mereka nyaris hampir kalah, ketinggalan 2-0 dulu baru ada penalti dari Tom Hai dan juga dengan Andrew Jung. Kemudian yang lebih menyakitkan mungkin saya pikir ketika kembali ke kandang. Mereka ini kan selalu sempurna di kandang. Iya. Ya, tidak pernah kalah, tidak pernah imbang. Tapi kemudian ditahan oleh Arema 0-0. Ini untuk pertama kali. Mereka bermain di kandang, kemudian mereka terpeleset, tidak mendapatkan 3 poin. Selebih itu kan selalu dapat. Tim manapun yang akan datang Selalu hancur ya? Hancur datang ke situ. Nah, hasil 2 yang minor ini yang dimanfaatkan oleh pesaing Borneo dengan konsistensinya yang bagus sehingga mereka bisa menyamai kedudukan sebelum mereka bisa menang lawan Kediri ya. Karena hari ini ketika kita lagi ngobrol ini mereka baru bisa menang 1-0 lawan Kediri, mengambil alih puncak klasemen. Tapi kemarin kan sama posisi 6-6. Itu yang membuat semakin seksi Liga Super Indonesia. Ditambah Persija yang menang lawan Persis. Dan Persija yang menang, kemudian kan sebelum Borneo main dan juga Persib akan main melawan Bayangkara, itu kan selisihnya 4. Tapi ketika Persija. Bukan Borneo menang. Itu sekarang melebar jadi 7. Kan dengan Persija. Tinggal menunggu tentunya harapan bagaimana Persib bisa mengalahkan Bayangkara. Agak sulit. Bayangkara kan posisi ada di 4 besar, ini bahaya. Timnya selalu bisa mengejutkan. Tim yang lagi bagus dan ini perlu perjuangan. Tapi dengan harapan kalau mereka bisa menang, tentunya ada 7 poin selisih dengan Persija. Ya saat ini kalau dapat itu.
Dan peluang untuk menjadi juara memang ada di 3 tim itu, ya. Persib, Borneo dan Persija. Tapi kalau mengerucut kedua, Persib dan Borneo. Spesifik ya? Iya, kalau Ada memang dua. mengerucut ya. Ada dua. Karena kalau dengan asumsi nih kita bicara, Borneo udah menang misalnya. Kalaupun Persib menang kan akan 7 selisihnya dengan Persija. Dengan sisa 4 pertandingan ke depan lagi, itu agak Berat. Ya? berat memang kelihatan. Borneo harus kalah 3 kali, Persib harus kalah 3 kali. Kemudian Persija harus memenangkan semua pertandingan. Iya, iya. Ini yang memberatkan. Dan banyak yang menunggu adalah big match pada tanggal 10 itu antara Persib dan Persija lawan- Persija lawan Persib ya. Tentunya ada mau balas dendam lah dan apa ketika mereka kalah di GBLA. Dan kalau sampai Persib kalah, tentunya peluang bagi Borneo untuk juara kan terbuka. Terbuka. Untuk mereka bisa menjadi juara Oh berarti kuncinya justru di Persija ya? di Persija. Tapi kunci bukan Persija untuk juara, tapi Persija untuk menyundul Persib. menyundul Persib untuk jatuh. Ya, Persib kalau kalah, kemudian Borneo menang, nah itu yang membuat selisih akan melebar kan, dan Borneo bisa mengambil keuntungan di situ untuk bisa menjadi juara. Jadi memang pertandingan ke depan ini sangat menentukan. Ketika akan balik ke kandang, saya pikir Persib akan menang melawan PSIM walaupun kemarin mereka tertahan lawan Arema. Kemudian Borneo akan balik ke kandang melawan Persita. Saya rasa mereka akan memanfaatkan di kandang untuk menang melawan Persita walaupun itu tidak sulit juga karena perlu kerja keras. Nanti setelah itu pada tanggal 10 itu baru orang akan melihat apakah Persib mampu mengalahkan Persija. Di Itu kan kandang menjadi Persija tanda di apalagi. kandang Persija, kata akan main di GBK kan. Nah ini. Sementara bagi Borneo mereka akan melawat tandang ke Bali, melawan Bali United. Berat juga itu ya. Itu berat juga. Berat juga ya. Ya, kalau disuruh pilih Bali akan coba untuk mengalahkan Borneo agar peluang bagi Persib itu naik untuk bisa menjadi pemenang. Jadi 2 pertandingan itu krusial yang menarik untuk ditunggu banyak orang ya. Kalau Persija bisa mengalahkan Persib dan kemudian Bali mengalahkan Borneo, nah rame. Nah itu Persija malah ada kemungkinan juga ya naik. Ya bisa naik, bisa naik ya ke atas untuk bisa melakukan persaingan. Nah, kita akan tunggu nantinya. Jadi makanya saya bilang seksi untuk 5 pertandingan ke depan, nah sekarang mengerucut jadi 4 pertandingan ke depan gitu. Nah kalau dilihat dari napas ketiga klub ini, Borneo kan kita tahu konsisten. Lalu juga Persib tapi punya tradisi sebagai juara ya. Dan juga Persija tentunya juga kejutan. Kemungkinan di sisa pertandingan 5 pertandingan ini bagaimana nafas klub-klub ini? Iya, saya udah bilang tadi kan kalau mengerucut ada di 2. Ada Borneo, ada Persib. Tapi jangan melupakan Persija. Karena bukan tidak mungkin di tikungan akhir Persija justru yang nyalip dan bisa menjadi juara. Dengan asumsi Borneo dan Persib itu mengalami hal-hal yang di luar dugaan, kemudian Pleset lah ya. Pleset. Misalnya 2 pertandingan mereka kalah, 2 pertandingan sementara Persija terus stabil kan. Nah itu yang membuat bahwa persaingan akan berubah. Ya akan berubah dan bukan tidak mungkin Persija juga bisa menjadi juara di pertandingan-pertandingan. Jadi butuh memang konsentrasi penuh ya untuk melakukan persiapan dalam memilih lawan yang bagus untuk mereka bisa memenangkan pertandingan. 3 poin setiap pertandingan kan yang harus mereka ambil. Jadi dalam kata lain semua tim ini tidak boleh tersandung. Tidak boleh Tidak kesandung boleh ya. Karena bukan saja kalah kita bicara, imbang saja mempengaruhi. Oh Ya kan? iya. Buktinya kan dengan Persib kan 2 kali imbang dengan Dewa dan Arema kan mempengaruhi mereka untuk disamakan posisi mereka oleh Borneo. Ya sebelum Borneo bisa menang melawan Kediri lewat gol Koldo Obieta, ya gol tunggal mereka dan ya ini tekanan itu datang di Persib. Ketika Borneo melewati itu berbalik bahwa Persib dalam tekanan saat ini. Karena Persib akan menghadapi laga-laga yang krusial. Ya bukan saja dengan Bayangkara, tetapi kemudian mereka akan ke Persija. Setelah Persija mereka tandang lagi ke PSM. Oh, oke. Sebelum mereka balik ke kandang untuk menjamu Persijap. Karena kan ada dua kandang lagi mereka, PSIM, Yogyakarta dan Persijap. Nah menarik lagi di awal-awal musim ketika berlangsung liga ini, Persib itu tersandung lawan Persijap dan ditahan imbang oleh PSIM. Oh wow. Kalau masih ingat kan? Betul, Di pertandingan betul. awal. Di awal. Nah menarik, nah pertandingan terakhir ini akan menghadapi 2 tim itu. Tapi kan kalau lagi di kandang tentunya Persib akan berusaha. Ya sebaik mungkin bagaimana mereka bisa mengamankan. Tidak mau terulang lagi kejadian saat menghadapi Arema Malang.
di mana mereka sulit mencetak gol sehingga bisa menjadikan bagaimana bisa tidak mencetak gol di kandang. Punya 3 striker top, ya kan? Andrew Jung, Ramon Tange, Sergio Castel. Tiga-tiganya kan ini, Sergio Castel belum bisa mencetak gol. Kalau Ramon Tange dan Andrew Jung selalu mencetak gol secara bergantian, tetapi mereka mandul. Itu kan menjadi pikiran bagi Boyan Hodak untuk bagaimana lini depan ini harus bisa mencetak gol sebanyak mungkin. Nah, itu kesempatan di 2 pertandingan kandang dan ada 2 pertandingan ke depan menghadapi Persija dan PSM. Tidak mudah untuk Persija dan PSM karena pasti mereka ingin menghentikan, ya jangan sampai Persib juara lagi. Jangan sampai Untuk Persib juara lagi. Untuk hat-trick kan sekarang sudah back to back. Iya. Betul. Sekarang kan menuju ke hat-trick. Nah, ada upaya-upaya untuk menghentikan itu. Berarti bisa jadi kayak Persib lawan semua klub. Iya. Kira-kira gitu ya. Semua Iya. kan akan berlomba-lomba bagaimana menahan Persib. Pasti itu. Ya. Dan itu kan sudah terbukti dengan bagaimana Dewa bisa Sangat seri, Arema juga seri, Iya, dan menjadi kehilangan poin. Kalau Persib menang melawan Dewa dan menang melawan Arema, aman mereka. Tenang ada di atas. karena Artinya- mereka masih punya one game in hand kan sebenarnya. Iya, artinya lebih tenang kalau mereka dapat 6 poin kan. Mau Borneo juga menang nggak masalah buat mereka. Mereka tetap masih ada di atas. Artinya di puncak tuh masih dingin mereka. Masih kedinginan gitu. Masih ada. Tapi sekarang kan wah, itu perlu kerja keras ya dengan Borneo terus bisa mengambil alih sekarang posisinya. Berbahaya. Ini mirip-mirip Liga Inggris ya. Iya, rame. Arsenal ramai. dan Manchester City kan. Iya, tiba-tiba di Nah, kita lihat tapi nanti. Iya. Saya penasaran soal Borneo. Kenapa sih Borneo sekonsisten itu? Lalu dulu di awal musim kayak terseok-seok gitu, tapi secara konsisten dia tapak dikit akhirnya sekarang mengambil alih Persib. Iya, kalau bicara tentang Borneo ya, sejak mereka Februari yang lalu ya, mungkin tanggal 22 atau tanggal berapa tuh saya lupa. Dan mereka kalah lawan Dewa 2-1. Betul. Kesininya 8 pertandingan mereka tidak kalah. Bahkan kalau kita mengerucut 4 pertandingan terakhir, mereka itu selalu menang. Ya, dapat 12 poin, mencetak 13 gol dan hanya kemasukan 3 gol. Itu luar biasa buat mereka. Konsistensi ini yang dijaga oleh pelatih mereka kan, Fabio Fundes ini Yes. untuk terus bisa mereka berada pada race yang tepat, tidak boleh kehilangan poin. Dan sekarang ketika mereka mengalahkan Persik Kediri, tetap itu dalam 5 pertandingan terakhir mereka tuh berarti 15 poin. Itu yang membuat mereka konsisten dengan sangat baik. Padahal kalau lihat dari materi mungkin saja Persib Bandung lebih mewah kan dibandingkan dengan mereka. Iya. Tapi mereka sekarang menjaga konsistensi itu untuk jangan sampai tersandung dan itu dipertahankan terus sampai saat ini. Jadi bagus di saat Persib imbang mereka menang terus di 5 laga. Padahal kalau kita melihat dengan Persib bermain, Persib itu sebenarnya oke. Ya, sejak mereka kalah dari Malut United ya tahun yang lalu di bulan Desember, 14 Desember kalau nggak salah, 16 pertandingan ke sini tuh Persib nggak kalah. Ada 5 imbang dan 11 menang. Itu 5 luar imbang, biasa. 11 menang. Jadi sepanjang 2025 sebelum melawan Bayangkara ya, itu mereka tidak pernah kalah. Luar biasa. Ya kan? Kalau Borneo malah sempat kalah lawan Dewa kan, Betul. 2-1. Iya. Jadi tim yang tidak pernah kalah sepanjang 2025 adalah Persib. Sebelum terjadi pertandingan melawan dengan Bayangkara ya. Jadi saya bicara dengan sebelum melawan Bayangkara. Jadi konsistensi itu mereka jaga. Cuma sayang memang 2 pertandingan terakhir itu terpelesetnya itu. Lawan Dewa dan terutama lawan Arema. Arema. Oke lah lawan Dewa imbang nggak apa-apa karena ditandang kan. Iya. Tandang. Ketika mereka balik ke kandang mereka mesti menang sehingga mereka bisa menjarak 2 poin itu ada di tangan mereka untuk tetap terjaga dengan baik ya. Tapi sekarang kan sudah berbalik. Iya, padahal Gitu. setelah pertandingan lawan kemarin tuh ya menguasai betul kan gitu. Iya. Tapi set piece kita langsung ngomongin Persib nih. Iya. Belakangan saya merasa Persib ini set piece-nya agak kurang ya. Biasanya kan ada barbar, kalau ada umpan deng barbak hajar gitu ya. Sundulan kepala. kan? Suluk balar itu. Perkali tapi saya nggak tahu ini ada apa dengan Persib? Apa kadang-kadang dia motivasinya kurang karena di Asia aja udah turun dan kayaknya udah mulai kehabisan bensin. Ada apa dengan Persib? Sebenarnya kan ada sebuah keuntungan ya kalau bicara dengan Persib, mereka ketika tersingkir di di Liga Asia Champions, Liga Champions di 2 ya di Asia. Itu kan berarti fokus mereka sudah tertuju ke liga Liga sebenarnya aja kan. ya. Lain halnya kalau mereka masih terus berjalan kan, itu akan terbelah kan. Mereka harus mempersiapkan. Jadi Boyan Hodak akan lebih sibuk mempersiapkan tim tampil di kejuaraan yang lebih tinggi di Asia dan kemudian di Liga Super. Sekarang kan sebenarnya sudah harus fokus mereka untuk bisa menghadapi pertandingan demi pertandingan. Itu saya bilang kalau bicara di gelandang mereka kan kuat sebenarnya. Iya. Bagus. Bukan saja karena di sana ada Tom Haye, tapi Mark Klok, Luciano, Boy Kotsea, Adam Alis itu kan pemain-pemain yang
top ya. yang bagus. Even Robin secara, Lewis ya. secara kualitas oke Robby Darwish karena cadangan kan masih sebagai super sub, tapi yang sering bermain mendapat menit bermain kan bagus. Di depan itu mewah karena kalau ditambah dengan Julian Barros, Berginho kan Mewah banget. Beckham Putra ya, Sadil Ramdhani itu luar biasa. Nah, gelandang satu bisa masuk, bisa didorong secara bergantian juga dengan Eliano Reinders yang kadang bisa masuk ke sana. Frank Putros juga bisa kadang-kadang bermain ke tengah walaupun mereka ada bisa bermain di back sayap. Jadi sebenarnya secara tim dan kualitas ini bagus Persib. Cuma memang mereka butuh konsistensi sama seperti Borneo yang terus berlari dengan konsistensi yang sangat baik. Ya, untungnya Borneo itu kan selalu bermain nothing tulus. Bermain Ya tenang udah aja. deh Jadi, ya. itu yang membuat mereka lebih percaya di lapangan karena bermain dengan banyak, pokoknya mereka bisa menang ya, tidak ada beban sama sekali. Kalau Persib setiap bertanding itu terbeban bagaimana harus bisa menang. Sementara lawan itu berusaha bagaimana untuk bisa mengalahkan. Boleh kalah sama tim lain tapi jangan sama Persib. Iya kan? Persib versus everybody. Iya. Boleh kalah tapi kita coba untuk paling tidak menahan Persib. Ada sebuah kebanggaan bagi tim-tim, ya kan? Bagi tim siapapun yang bisa menahan Persib itu kebanggaan luar biasa. Nah di awal-awal salahnya bagi Persib mungkin karena mereka tidak menyangka ada kena pukulan itu, ada hook keras yang kena di mereka lawan Persijap kan di luar dugaan kan. Iya. Kemudian ke PSIM mereka imbang, kemudian lawan Persita yang seharusnya mereka bisa menang mereka terjungkal juga kan. Itu di awal-awal itu yang membuat mereka, kalau mereka bisa memenangkan semua pertandingan awal ini tetap mereka akan berlari dengan sangat kencang ya, tapi kemudian dikejar oleh Borneo itu yang banyak orang mengatakan wah ini luar biasa ya Borneo. Nah makanya ketika Borneo punya back tengah yang bagus yang kemudian tidak dipanggil tim nasional, saya juga agak kaget. Mestinya kan dia dipanggil Komang Teguh kan. Punya menit bermain yang banyak, sudah membuat 4 gol sama seperti Federico Barba yang membuat 4 gol juga ya. Gustavo Franca di Malut mencetak gol. Ada Ramos juga ya, Franca di PSM yang mencetak 4 gol. Nah, kemudian dia tidak dipanggil. Nah, itu sesuatu yang saya pikir nantilah kita bahas soal timnas berikut, tapi kita bisa melihat bagaimana perimbangan pemain di antara Borneo dan Persib ini yang sebenarnya Persib itu yang seharusnya lebih bagus kalau melihat dengan materi kan yang ada ya. Dibandingkan dengan Borneo kan pasti hanya mengandalkan Mariano Peralta. Ya, padahal kalau dia dikunci kan ini akan menurunkan 30%, 40% permainan Borneo. Iya. Tapi sangat sulit ya untuk bisa ini karena dia selalu didampingi oleh pemain yang konsisten juga, Juan Villa yang bermain sangat baik ya. Apalagi Koldo Obieta ya, yang mencetak gol secara beruntun lawan Kediri dan sebelumnya lawan Semen Padang. Ya dibantu oleh pemain muda timnas kita yang masih muda, Rivaldo Pakpahan. Kemudian mereka punya juga penggerak motor yang bagus, Kei Hiroshi yang sangat baik ya, mobilitas yang sangat tinggi. Jadi ini ada Caio Nunes yang bermain dengan oke juga. Jadi ya kita harus bisa melihat bahwa harus salut dengan Borneo dengan semangat juang mereka, dengan bermain selalu tanpa beban, nothing tulus pertandingan, enjoy ya, menikmati setiap pertandingan, tidak pernah takut, tidak pernah panik bermain di kandang lawan sekalipun mereka tetap akan bermain dengan baik, dan itu yang membuat mereka itu ada di persaingan dengan Persib. Lawan PSM sulit tuh main di PSM. Iya. Tapi mereka menang. Ya kan? Main di Kediri juga agak sulit tuh. Kediri juga bahaya. Bisa buat kenyut. Tapi mereka menang. Artinya mereka tidak perlu menang banyak kan? Judulnya atau temanya menang 1-0 cukup. Yang penting menang. 3 poin. Itu sebenarnya itu juga yang dijalani oleh Persib. Mau main di kandang atau di tandang, dia menang mau memberikan skor 1-0 pun yang penting 3 poin kan. Cuma mungkin agak kena yang saya bilang tadi di awal turbulensi itu dalam 2 laga terakhir dia. Sebelum lawan Bayangkara itu. Iya, tapi kabarnya dari internal ini Persib ada masalah dengan manajemen, dengan mungkin manajemen dengan Hodak ataupun dengan siapa. Ini apakah Bung Ropan juga mendengar tentang hal itu tersebut di Persib ya? Saya tidak tahu ya kalau bicara soal itu bahwa ada masalah manajemen. Setahu saya ya fine-fine saja, bagus-bagus aja ya. Ya tentang hubungan manajemen dengan pemain, manajemen dengan seluruh ofisial, termasuk dengan Hodak, ya mungkin tidak ada masalah ya. Tapi kalaupun ada masalah itu ya saya tidak tahu ke sana. Tapi kan nggak ada pengaruh sebenarnya bahwa ada kalaupun memang ada itu, kemudian Persib bisa 2 kali imbang, nggak ada pengaruh. Tapi itulah sepak bola kan. Selalu kan kita harus lihat ada seninya di situ. Tidak selalu akan berjalan dengan mulus. Tidak selalu klub-klub dengan bintang besar seperti Liverpool. Iya kan, begitu bisa kan. jadi wow. Kalau habis juara, kemudian di awal-awal bagus, di 5 pertandingan pertama setelah itu anjlok kan. Iya. Nah, Liverpool kan. Betul. Jadi kan tidak selalu akan manis gitu kan. Harus merasa tuh naik turunnya juga, turbulensi itu harus ada gitu. Kayak naik pesawat juga kadang-kadang
di atas bisa Turbulence, kena tuh nggak gitu ya. Sama semoga Persib ini cukuplah 2 pertandingan itu misalnya kena turbulensi, jangan sampai terus-terusan kan, akan berbahaya. Nah ini akan membuat mental pemain, saya pikir di saat seperti ini yang akan mempengaruhi, akan diuji adalah mental pemain. Nah, mental Dan- mental ini yang saya pengen bertanya ke Bung Ropan. Ini kan mental yang Persib Bandung versus everybody, every team Ya. di Super League, dan akan menuju hat-trick pertama dalam sejarah Liga Indonesia ya. Ya. Ya saya kira sejarah ya kalau Di era modern ya. di era modern ya, kan belum ada tim seperti Persib ya yang menakutkan itulah. Saya fair menyebut ya. Semua tim seolah-olah ya ini, kecuali Persija mungkin ya. Kalau Persija kan memang dianggap selevel gitu ya, secara mental, secara tradisi gitu ya. Tapi apakah ini beban ya? Karena kan menuju 3 ini dan break the record itu hal yang sangat-sangat tidak mudah, apalagi di musim yang sangat sangat ketat. Karena kalau dilihat di musim sebelumnya ini kan tidak seketat sekarang, Bung Ropan. Ya fair lah kita menyebut ya. Musim ini tuh saya merasa sebagai penonton liga ini seolah rata gitu loh. Nggak seperti tahun-tahun sebelumnya, seolah rata gitu kan. Misalnya kayak Malut yang dulu kan mungkin Malut aja sebagai kuda hitam. Sekarang hampir semua di belakangnya itu kuda hitam. Persebaya mulai growing up. Bayangkara growing up gitu ya. Ya kecuali tim-tim mana PSBS dan lain sebagainya udah biasa ya. Nah, saya pengen menarik lebih banyak. Ini apakah di liga kita emang sekarang sudah semerata itu secara kualitas? Saya pikir ini satu hal yang baik untuk liga, tidak dimonopoli oleh 1-2 klub kan. Ya, jadi ada yang memperkirakan bahwa begini, klub yang punya uang banyak, ya dengan fasilitas yang mewah itu sangat diuntungkan dan bukan tidak mungkin akan berlari dengan kencang di sebuah kompetisi. Ya, misalnya ada Bali United, ada Dewa, yang kemudian ada Persib juga, ya dengan uang yang kencang. Tapi ternyata sekarang semua itu udah hampir sama gitu, bisa saling mengalahkan. Jadi tidak boleh menganggap enteng satu dengan yang lain. Ada kuda-kuda hitam yang selalu siap untuk bisa menerkam siapapun itu. Apalagi yang kita bilang tadi kan, ada kebanggaan ketika harus mengalahkan Persib. Jangankan mengalahkan Persib, menahan imbang aja. Arema kemarin senang, bangga di GBLA bos. GBLA ya. Musim ini tidak pernah mereka tersandung. Tapi kemudian mereka bermain imbang dan tidak bikin untuk pertama kali Persib tidak mencetak gol. Biasanya kalau di GBLA pasti ada gol lah. Tapi mereka tidak bisa bikin gol. Walaupun secara ball position, penguasaan bola mereka tuh di atas. Mau shoot, on target, ke apapun itu. Ya di lapangan, tetapi kan hasil akhir 0-0 dan bisa mendapatkan 1 poin bagi Arema itu luar biasa. Ya padahal kan kemewahan pemain itu kan dibandingkan dengan Arema masih mereka lebih oke dibandingkan dengan Arema. Tapi ya sekali lagi itulah sepak bola. Jadi kalau dibilang merata sekarang saya senang. Justru seperti inilah kompetisi yang bagus, yang baik. Ya jangan terlalu diambil misalnya Persib atau Borneo terlalu jauh selisihnya sampai 9-10 poin kan udah jadi nggak enak kompetisi. Orang jadi malas menonton. Ya kan? Tapi kalau seperti sekarang race-nya itu ada 2 kuda pacu yang bertarung, dibayangi oleh 1 di belakang atau ada 2, misalnya Persija dan Persebaya atau Arema yang siap menerkam, kan itu bagus. Bayangin sampai di 5 pertandingan terakhir kita belum bisa menentukan siapa yang akan juara liga. Itu kan menarik. Gokil ya. Gokil kan? Ada yang sudah menentukan bahwa misalnya 5 pertandingan terakhir misalnya JDT di Malaysia. Itu mah liga JJT dan teman-temannya. Ya, itu liga mereka sendiri kan. Bahwa mungkin masih ada 10 pertandingan sudah bisa mereka juara misalnya gitu loh, ya kan? Jadi misalnya Buriram di mana Sandy Walsh ikut bermain di sana kan, udah bisa menjadi juara. Nah sekarang kan sampai di 5 itu belum bisa kita pastikan. Bahkan menurut saya itu sampai di race terakhir itu masih saling akan sikut menyikut sampai di 2 laga terakhir. Tikam menikam ini. Iya. Jadi kalau Persija menang, Borneo menang, kemudian dengan Persib menang kan itu rame terus itu. Sampai di pertandingan terakhir itu akan rame untuk saling bisa melihat kesempatan siapa yang akan ambil di tikungan terakhir ini, ya kan? Ini apakah Marquez yang akan masuk atau siapa? Itu kan menarik sekali. Ini kan Persib tentu harapannya hat-trick Ya, di musim ini. harapan semua. Harapannya Persib. Tapi kalau bisa gagal untuk hat-trick, ini Hodak akan dipecat atau enggak? Saya pikir enggak lah. Enggak ya. Jangan melihat di satu bahwa kegagalan itu akan membuat pelatih misalnya seperti Hodak yang sudah berhasil. Ya, back to back ini luar biasa bagi Persib dan dia pelatih yang oke saya pikir. Akan sangat disayangkan kalau misalnya manajemen mengambil keputusan misalnya ya secara radikal kemudian menghajar Hodak, nggak bisa. Ini pelatih bagus, sayang tidak ada pelatih lain misalnya ya, bukan saya terlalu pagi mengatakan untuk mengisi posisi Hodak dan akan lebih baik dari Hodak. Nggak ada.
Ya kan nggak ada jaminan kan Iya, bahwa ya akan datang misalnya menggantikan Hodak akan jauh lebih bagus, belum tentu. Hodak sudah tahu, artinya karakter semua pemain sudah tahu, sudah bisa menyatu dan dia mendapatkan dukungan yang kuat dari para boboto, itu luar biasa dan pasti dia akan dipertahankan, akan blunder manajemen untuk melepas Hodak. Ya kan? Meskipun di level Asia mereka gagal ya gitu ya, gagal sampai ke semifinal meskipun ya tetap lolos lah. Kalau bicara gagal, mereka masih lebih bagus musim ini ke level Asia. Musim Betul. sebelumnya mereka itu KO di penyisian grup. Ya. Sekarang mereka masih bisa juara grup untuk bisa maju ke fase gugur kan, walaupun kemarin kalah dari Ratchaburi. Tapi ada sesuatu peningkatan kalau dibandingkan ketika mereka juara di Super League, tapi kemudian mereka terjerembab. Juru kunci bos di grup. Betul. Musim pertama ya. Musim pertama kan, juru kunci bos, bukan apa. Sekarang mereka juara grup, masuk ke level sebelumnya, ke level selanjutnya kan, walaupun saya bilang tadi kalah, tapi itu ada peningkatan yang oke lah, saya pikir. Makanya Hodak itu pasti akan dipertahankan. Kalau saya yang jadi petinggi di sana, saya akan pertahankan habis-habisan Hodak. Karena ini pelatih yang sudah menyatu, sulit loh. Untuk membangun lagi kerangka tim sebaik sekarang, itu sulit. Kalau kita bicara misalnya, ini misalnya, Persib misalnya gagal, misalnya kan, kemudian ini mesti ganti semua, enggak. Pasti untuk next akan lebih baik lagi. Mereka akan berbenah, mencari kekuatan yang lebih baik karena begini, ketika orang melihat Laivin Kursawa datang, Sergio Castel datang, itu kan harapan tuh Membumbung naik, lah ya. membumbung kan, bahwa ini pemain PSG bos, mantan ex PSG kan, baru habis dari dipinjamkan ke Boavista kan, kemudian datang Sergio Castel juga kan kalau di Yunani. Nah, diharapkan, tapi kemudian harapan itu tidak muncul karena jam bermain mereka tidak ada kan. Nah, itu yang membuat ada kekecewaan juga. Ya, apakah mereka akan dilepas sampai di akhir musim karena kontrak sampai di akhir musim, tergantung manajemen untuk menggantikan pemain-pemain yang lebih baik tentunya. Ya, semua tergantung dari manajemen. Tapi kalau Hodak saya pikir udah form, menurut saya dia tidak diganti. Iya, tapi Iya. Kurzawa di out lah. Kursawa bisa out, ya kan? Karena di posisi bek kiri juga misalnya, kan di sana kan bisa ada Eliano Reinders, ya kan? Ada Frank Putros yang bisa bergantian dengan baik, ada Dewa yang bisa bermain dengan baik. Kalaupun di kanan kan mereka masih punya juga, ada Robin Darwish, ada Kakang, banyak lah yang bisa. Eliano juga bisa bermain di kanan. Jadi saya pikir kalau memang jam bermain kurang dan kebugaran fisik dari seorang Laivin Kursawa tidak, ya udah lepas, walaupun dia mantan pemain tim nasional Prancis, itu ya cari yang lebih bagus. Masih banyak tentunya kan yang lebih baik. Termasuk kalau nanti kalah di El Clasico lawan Persija. Secara strategi apa yang akan dilakukan Honda? Karena saya merasa nih, karena saya ngikutin Persib cukup lama ya, meskipun saya asli Jawa Timur ya teman-teman. Bobotoh, maaf. Saya suka dengan Persib, saya jujur ya. Ya. Saya merasa secara strategi belakangan tim-tim kayaknya sudah mulai hafal pola Hodak ya. Atau saya yang salah? Pola bagaimana dia bermain. Jadi kayak kalau lawan Persib ya dia udah tahu kita menunggu direct. Ya, bola direct. Nah, itu biasanya akan sedikit kocar-kacir tuh, karena biasanya kalau udah itu Barba agak mulai ke depan kan gitu. Atau gimana secara tadi? Kalau soal orang sudah lebih tahu kan, sudah 2 musim mereka juara, sebenarnya sudah tahu semua kan. Oh iya benar juga. Iya kan? Oh ya udah 2 musim kok, nggak gampang 2 musim juara. Jadi orang sudah hafal benar kenapa dia bisa juara 2 kali kan? Kalau orang sudah hafal, ini musim ketiga yang ini. Jadi saya pikir Hodak juga banyak taktik, banyak skema yang dia punya. Jadi dia bisa berganti-ganti kan di belakang, misalnya ketika Matrikari nggak bermain akumulasi kan masih ada Julio Cesar yang bisa mendampingi Federico Barba. Ketika Barba nggak ada juga bisa Matrikari dan Julio Cesar yang bermain. Jadi mereka punya 3 pemain belakang bek tengah yang kuat, yang tangguh. Soal nantinya misalnya Barba pun mau pergi misalnya di akhir musim, tentunya harus ada antisipasi untuk mengambil siapa pemain yang bisa mengisi posisi itu. Ketika Gustavo Franca pergi, ya Nick Kuipers pergi, pergi ke Dewa, Franca ke Malut, kan orang berpikir wah ini bahaya belakang. Habis lah ya. Habis kan? Belakang habis. Tapi ternyata dia bisa mendatangkan pemain-pemain yang bisa mengisi itu kan. Kita bahas tadi, Barba bisa ada di sana. Matricardi, Julio Cesar kan bagus-bagus. Dan akhirnya mereka masih bisa bersaing di level atas. Ketika David da Silva, Ciro Alves tidak ada, bahaya. Iya kan? Dua-dua ini kan mesin gol yang ada kan. Wah ini. Tapi ketika itu kemudian datanglah pemain-pemain kan, Berginjo juga ada ya. William Barros, Andri Jung bisa ada. Dan mereka bisa mengatasi. Walaupun sampai saat ini posisi untuk klinis di depan mencetak gol sekarang ini jadi masalah buat Persib ya. Ya bagaimana itu harus ada dipecahkan oleh Boyan Hodak untuk memenangkan pertandingan-pertandingan sisa, terutama El Clasico itu melawan Persija. Karena Persija tidak mau bermain bertahan pasti. Mereka akan bermain terbuka. Ya dapat the Jack man. Mereka kalau ditinju ini ingin jual beli pukulan ini kan. Ya kan
Lu jual gua beli nih, karena Persija akan ramah. Persib juga begitu. Tidak mau akan kalah kan, Persib akan bermain juga bagaimana mereka bisa memenangkan pertandingan. Karena itu juga harga diri buat mereka kan. Dua-duanya kan ini rivalitas yang tinggi yang terjadi di sini. Cuma Persija mungkin lebih diuntungkan karena tuan rumah. Tapi Persib tidak akan melepas juga pertandingan ini. Sama ketika mereka menahan Borneo kan, imbang di Borneo. Draw dengan Persebaya kan. Jadi mereka tidak boleh kalah dengan tim-tim yang kuat. Jadi lawan Persija juga mereka akan habis-habisan. Tinggal sekarang Boyan Hodak mau turun dengan materi seperti apa. Itu dia kan? Iya. Kan? Kalau bermain misalnya dengan 4-2-3-1, apakah Lucho dan Mark Klok akan bermain di pivot itu dengan mendorong Tom Haya agak lebih ke depan, kemudian di kiri kanan ada William Barros dan Berginho, atau ada Sadil di sana atau Beckham Putra? Itu kan yang menjadi pertanyaan. Siapa yang akan main di depan? Apakah Ramon Tangke atau Andrew Jung yang akan bermain? Ya kita kan belum tahu. Semua ada di Boyan Hodak yang bisa melihat dengan cara lawan Persija bagaimana. Dia akan melihat itu, siapa calon lawan, tim ini yang akan main. Maksudnya dengan skuad yang berbeda, bisa saja dilakukan oleh Boyan Hodak, begitu. Ya, Bung Roman, ini kalau tadi kan kita udah ngeliat Persib nih, kita bongkar Persib. Tapi kalau lihat Persija, ini kan Persija kalau dari materi pemain juga nggak kalah. Oh iya, pasti. Kualitasnya oke. Iya. Ini masalahnya di mana? Apakah memang dia tidak punya kandang tetap? Itu jadi pengaruh juga buat Persija. Pengaruh juga. Kalau dia berpindah-pindah kan klub sebesar Persija. Saya itu pernah menjadi manajer Persija. Oh iya kan? betul. Di zaman Bang Yos atau Sutioso gubernur. Wow, dan di sana juga ada ketua umum Pak Erick Thohir juga yang ada di belakang yang menopang. Saya pernah diminta untuk jadi Persija 2002. Dan itu ada BP di sana, Bambang Pamungkas, Eli Aiboy, Betul. Imran Nahumaruri, itu kelas semua. Iya, Ya kan, kelas. Itu Bung Ropan ya? Iya. Oh ya Allah, gua baru nggak tahu. Alexander Pulalo di sana, Warsidi Jengben di sana kan. Ada Toyo di sana, Warsidi, Ismet Sofian. Pak Haji bagus banget. Hebat tuh tim itu, ya kan? Persija. Jadi kalau melihat dengan sekarang, membandingkan sekarang itu level pemainnya oke. Apalagi kan mereka punya striker lokal kita kan sulit untuk mencari ketika era BP sudah nggak ada, tapi kemudian muncul Excel Runtukahu yang sudah membuat 6 gol, kan bagus. Kemudian sekarang dipanggil oleh John Herman ke tim nasional. Orang ingin melihat lokal yang lagi bagus karena di kompetisi Indonesia ini itu sudah dipenuhi sesak dengan pemain-pemain luar. Dari striker sampai penjaga gawang itu banyak pemain dari luar. Jadi untuk pemain lokal untuk naik masuk itu agak sulit. Ya, tapi Excel coba untuk melakukan itu dan mendapat kesempatan ya untuk bisa bermain. Mauricio Souza ini memberikan kesempatan buat dia dan dia senang dengan gaya karakter dari Excel untuk bisa bermain. Walaupun di sana juga sebenarnya ada Maxwell yang bagus. Tapi dia bisa membangku cadangkan Gustavo Almeida. Itu kan sesuatu yang luar biasa. Kemudian Excel ditempatkan di sana. Jadi kalau melihat dengan kedalaman skuad Persija, saya pikir ini oke. Kalaupun mereka tidak bisa juara, kalaupun misalnya mereka bisa juara, musim depan ini tim yang menakutkan. Iya, bukan tidak mungkin mereka akan bisa menjadi juara. Pesaing utama untuk Persib lah sama Borneo. Jadi kalau lihat kuat nih, ada Alano di sana, pemain-pemain yang bagus kan. Kemudian sekarang mereka punya pemain ada 4 dipanggil untuk di Piala AFF kan. Termasuk Witan Sulaiman, ya, Fatur, ya. Apalagi bicara dengan Donitri kan, The Rising Star kan, lagi bagus. Sebenarnya kalau dari kedalaman ini tim oke, bagus. Masih Distra. Iya, Distra ada di depan kan, bagus. Tetapi saya senang dengan Excel, karena kita butuh pemain lokal yang seperti dia, nggak ada lagi untuk pengganti BP yang bisa ke depan tuh. Nah Excel lah, nomor 9 lagi. Kita kan lagi sulit nomor 9 itu. Nantilah kita bahas itu. Gitu kan? Oke, malah saya penasaran ngomong soal Excel. Kita langsung ngomongin timnas kali. Karena sudah langsung dipantik oleh Excel. Excel ini tidak tinggi. 175. 175 men. Tinggiku 173. Berarti kan cuma 2 cm. Bedanya di soal skill aja sih. Nah ini kan jadi nggak tinggi. Dan Bung Ropan di videonya menjelaskan bahwa kita menunggu sosok seperti Excel yang kira-kira secara peran mirip dengan BP. Iya kan? Kenapa Anda menganalogikan atau membandingkan dengan BP? Ya dia udah mencetak 6 gol di antara seluruh pemain asing yang di liga ini. Buset dah gitu ya. Dan apalagi di timnas kemarin kan Ramadan Sananta dianggap belum terlalu belum klinikal gitu ya. Kenapa Excel? Seistimewa apa Excel? Ya kalau bilang istimewa yang tadi itu kan, kalau ada pemain lokal yang bisa menyeruak untuk bisa masuk di antara kepungan pemain-pemain asing yang top-top. Ya, karena kamu lihat aja 10 besar untuk top scorer Indonesia. Betul. Lo buka aja tuh siapa yang di atas. Iya kan, kita nggak usah ngomong lah. Semua kan akan didominasi oleh di luar. Iya kan, pemain yang bermain di luar. Nah, Excel ini satu-satunya yang menjadi harapan
Dan saya pikir dia bisa menerus BP. Ya kenapa? BP juga nggak begitu tinggi kan? Betul. Ya hampir sama-sama mirip-mirip lah dengan Excel kan bisa mereka. Tapi lompatannya kan sulit untuk bisa mengikuti lompatan BP kan. Bagaimana kalau bola-bola atas? Ya dari sebuah set piece. Dia melayang di udara dan tandukan itu kan itu sulit diikuti oleh striker-striker yang ada saat ini. Nah, dilihat itu bahwa Excel ini bisa melakukan itu. Kalau kita terakhir bisa melihat bagaimana gol dia ke siapa? Ke Persebaya atau siapa yang dengan tandukan yang dia miring dia Iya, agak miring gitu. Ya, luar biasa itu kan. Sulit dalam kenapa? kemiringan yang sulit. Jadi saya bilang ini kayaknya oke lah. Dia layak untuk masuk. Makanya saya di podcast saya bicara dia layak. Dan akhirnya didengar juga untuk dia dipanggil kan, diberikan kesempatan untuk bisa masuk. Satu-satunya pemain mungkin yang belum pernah masuk. Kalau pemain-pemain lainnya sudah tidak asing lagi kan. Dipanggil sudah pernah masuk ke luar tim nasional baik di junior atau sampai senior. Excel kan baru satu-satunya yang belum pernah ada di sana untuk dipanggil di lini depan loh kita bicara di nomor 9. Selebihnya kan banyak kan, mau Jens Rafa sudah pernah, Mauro Silsa udah ada, Ramadan Sananta, apalagi bicara Ole semua, Hoki Caraka bahkan nggak pernah absen, memang tuh anak hoki betul. Ya, ada terus di dalam kan, dipanggil dimanapun tetap hoki ada. Memang luar biasa, harus memuji nih, hoki memang hoki. Iya kan, tetapi keberadaan Excel, nah itu yang menjadi orang penasaran untuk bisa melihat ini bagaimana sih hebatnya anak ini. Tapi kan kita belum bisa melihat dicoba oleh John Herdman, perlu untuk dicoba dong. Kalau nggak dicoba kita nggak bisa lihat kan. Tapi kalau dia dicoba paling tidak di Piala AFF itu kesempatan buat dia. Di saat Ole nggak ada kan, kita butuh nomor 9 seperti dia, taruhlah di depan. Dan di sana kita bisa melihat. Syukur-syukur nanti di FIFA Matchday 1 sampai 9 Juni yang akan datang dia bisa dimainkan lawan Oman. Kalau dia bisa masuk, bisa diambil untuk bergabung dengan tim senior. Ya kan sama seperti Donitri saat dicoba melawan Saint Kitts kan bagus. Ya kan di FIFA Series kemarin. Orang terkesan dengan Donitri, ya sehingga dia coba dimainkan lagi lawan Bulgaria waktu bermain sebagai super sub. Nah Excel ini orang menunggu untuk ada di depan. Kalau dia bermain dengan Ole bagaimana? Sebagaimana Ole bermain dengan Ramadan Sananta kan? Nah dicobalah dengan Excel. Kalau dia bikin gol aman. Ya, yang penting kan bikin gol lah ya. Klinikal ya, di depan gawang. Saya kan tugasnya untuk bikin gol. Iya kan? Kalau dia susah dia tarik back lawan untuk membuat ada pemain dari second line untuk masuk kan, gelandang. Jadi saya sangat merindukan ingin melihat Excel berbuat yang terbaik ketika dia mendapat kesempatan dipanggil timnas. Ya, karena secara umur itu Excel kan kalau nggak salah 27 ya 26 27 gitu ya. 26 masuk 27 lah. Jadi secara umur udah peaknya lah. Peaknya dan orang lah berarti selama ini orang mainnya kemana ini? Kita nggak pernah tahu kan tiba-tiba sama Persija wow gitu. Gak ada, gue udah cek datanya kan nggak ada pemain lokal. Yang pemain lokal ya, kecuali kalau misalnya berdarah asing gitu ya, kayak Ezra itu ya ada. Tapi kalau nanti Ciro jadi naturalisasi ya beda lagi tuh urusan. Tapi kalau beneran berdarah lokal gitu, bener, Excel. Dan nomor 9 murni, ya bener kayak mirip-mirip BP. Cuman kita perlu lihat ya seberapa nanti peluangnya. Nah soal Garuda Calling, apa yang menarik dalam pemanggilan John Herdman? Apa John Herdman tuh? Gue rasa John Herdman mendengarkan podcast-podcastnya Bung Ropan ya. Makanya, ini panggil nih bocah kalau enggak awas lu. Ya kalau bicara di Garuda Calling ya nggak ada sesuatu yang kejutan ya kecuali Excel untuk kau lah yang masuk ke yang lainnya sudah pernah keluar masuk. Ada pemain muda satu dari PSM Rizky kan. Eka yang masuk dipanggil. Tapi yang mengejutkan lagi kan orang banyak bertanya-tanya kan yang kita bilang tadi. Hoki bisa masuk lagi. Iya kan. Namun ini pakai namun nih. Kenapa Komang tidak ada? Atau Teja Paku Alam tidak ada? Teja Paku Alam. Karena dua pemain ini saya pikir layak untuk masuk. Sama Ezra. Iya kan. Ezra juga misalnya masuk karena dia kan dipanggil dia 41 pemain ketika menghadapi FIFA Series, tapi kemudian dicoret kan. Tapi kemudian setelah saya lihat kemarin 23 pemain Ezra nggak ada. Teja juga nggak ada. Komang itu salah satu back tengah terbaik untuk lokal sama seperti Excel. Kalau untuk urusan back tengah itu sekarang kan didominasi oleh pemain-pemain asing. Bisa dilihat sekarang pemain asing mana kalau nggak back tengah semua dari top semua kan. Tapi di sana ada seorang yang bernama Komang Teguh yang sudah membuat 4 gol sama seperti Federico Barba di Persib, Gustavo Franca yang ada di Malut dan Franco Ramos yang ada di PSIM. 4 gol. Tidak mudah untuk ukuran pemain belakang lokal, tapi kemudian bisa mencetak gol 4 dan bersaing di sana. Dengan menit bermain yang banyak, mungkin lebih dari 2000 lebih menit dia bermain, tapi kemudian dia tidak ada di dalam skuad Garuda Calling. Itu yang membangongkan. Iya kan? Tapi justru misalnya ya, maaf udah bilang, misalnya contoh Ferrari. Muhammad Ferrari udah 5 bulan nggak main. Ya kan? Tapi kemudian tetap ada namanya. Kan orang lebih berpikir, wah, yang dibutuhkan oleh John Herdman sekarang kan yang mana sebenarnya?
Padahal dia kan selalu butuh pemain-pemain yang punya menit bermain di klub. Itu salah satu syarat untuk bisa masuk di tim nasional. Ya Komang, Betul. ya selain Komang yang kita bahas tadi, Teja. Apalagi seorang kiper yang punya clean sheet terbanyak di sebuah kompetisi, clean sheet terbanyak loh. Ya, kemudian berada di klub papan atas yang juara dengan kebobolan hanya 18 sebelum lawan Bayangkara, yang paling sedikit di semua tim yang ada, itu sudah menggambarkan bahwa dia layak untuk masuk di tim nasional. Di negara manapun kiper yang bermain di klub yang kemudian memimpin klasemen, apalagi sebagai juara bertahan, clean sheet paling banyak, kebobolan paling sedikit, pasti masuk tim nasional. Betul. Di kiper dimanapun di negara, cuma di Indonesia nggak ada. Iya kan? Bukan kita meremehkan tentang Nadeo, bagus. Ya kan? Langganan timnas iya, ya. Cahya dengan PSM oke. Ya, kiper muda yang bisa naik, apalagi kan John Herman sedang menangani tim U23 kan. Ya oke. Nando. Tetapi kiper yang walaupun usianya mungkin sudah 30-an, 30, tapi kan kiper bisa sampai 40. Betul. Kapan lagi Teja punya kesempatan untuk masuk kalau bukan pada musim ini? Kita nggak tahu kalau musim depan dia sebagus sekarang kan. Kan seorang kiper bisa naik turun. Kan? Apalagi dengan kondisi dia yang bagus dengan kebobolan sedikit. Nah, kasih kesempatan lah. Bukan berarti dikasih kesempatan dia harus bermain, nggak juga. Itu tergantung Mr. John Herman. Betul. Untuk bisa melihat dia main atau tidak. Kalaupun dia sudah masuk dan tercoret nggak masalah. Sudah dipanggil. Itu yang paling penting kan untuk melihat bahwa dia ada. Ya. Iya. Karena kalau lihat di Piala AFF yang dipanggil di Garuda Calling kan ya. Siapa yang dipanggil paling-paling yang dari Persib ya. Salih Ramdhani, Mark Klok sama Tom Haye. Yang nggak bermain kemarin di FIFA Series kan, yang bermain nggak dipanggil memang diistirahatkan. Mestinya kan ada Teja satu di sana, karena kiper kan cuma 3, Muhammad Riyandi Persis Solo, Cahya Supriyadi PSIM dan Nadeo. Apa ini dia diproyeksi untuk emang U22 ya? Karena memang secara umur begitu dan saya nggak tahu dia karena Siapa? Cahya. Teja Teja kan sudah berumur sudah 30-an. Iya, apa emang dicoret emang sengaja emang tidak, karena yang pengen ini diproyeksikan untuk U22 karena kalau lihat dari kayaknya akan disegel oleh Nadeo kan. Karena kalau lihat Riyandi sama Cahya kan emang ya maaf tuh ya emang secara pengalaman semuanya emang di bawah Nadeo kan. Dan harusnya Teja masuk. Harusnya. Cuma Teja dicoret gara-gara faktor umur gak sih atau emang Enggak juga kalau mau lihat di bawah pemainnya Tom Haye udah berapa umur? Mark Klok sudah berapa? Oh iya. Sudah 30 lebih. Betul. 33 Jadi ke berapa? Gak ada alasan ya. Kalau dia cuma 30 atau 31, gimana dia dicoret? Lebih tua mungkin Tom Haye atau lebih tua Mark Klok kan masih dipanggil. Dan untuk ukuran kiper kan nggak masalah. Umur 35 tahun. Oliver Kahn itu juara Piala Dunia berapa itu yang final juara 2002 itu umur berapa itu ya? Udah pada berumur lah. Udah banyak kiper-kiper kalau mau dicari tuh banyak kiper-kiper di atas 35 tahun yang masih bisa bertahan di tim nasional. Cuma itu kan menjadi tanda tanya, artinya nggak dipanggil apa alasannya? Kan harus ada alasan dong. Gua nggak panggil lo, karena gini, biar orang tahu kan. Tapi kalau sudah enggak, pokoknya gua nggak mau panggil, nggak juga gitu loh. Like and dislike dong. Kecuali lu memang jelek, ya kan? Lu bermain di klub papan bawah atau papan tengah, yang walaupun lu top, tapi kita nggak panggil. Tapi ini udah di atas loh, lagi di atas loh, dengan clean sheet terbanyak. Di antara semua, rekor itu. Di antara semua kiper termasuk kiper asing yang ada di Liga Super kan, mau kiper asing manapun masih Teja di atas bos. Dengan tingkat kebobolan yang kita bilang tadi, malah 18, paling sedikit di antara semua klub kan. Tapi kemudian dia nggak ada, dipanggil aja, bukan untuk dimainkan. Nggak ada bos. Iya. Saya kan deh. Kalaupun dia dipanggil untuk coret yang dipilih dia orang, oh iya nggak apa-apa. Tapi kalau dia nggak ada kan menjadi tanda tanya. Gitu buat saya. Sayang seperti Komang Teguh kan, dia nggak ada. Esra Walian kan 3 ini sebenarnya masih ada di dalam. Ricky Kambuaya balik, setelah dicoret kan dia ada juga. Kariki kan masuk, Witan masuk, Fajar Fatur Rahman kembali masuk. Itu kan menjadi pertanyaan-pertanyaan banyak orang. Nah itu termasuk misalnya dengan Ferrari yang sudah 5 bulan bermain, apalagi Marcelino Ferdinand. Ya, Marcek kan udah lama juga. Udah lama. Udah cedera udah lama. Sekarang memang oke dia sudah latihan dengan AS Trensin kan di B kemarin sejak tanggal 19 April kemarin dia ikut main, tetapi kan dia sudah lama nggak bermain. Tapi dicoba setelah dia sehat, dia fix, dia coba dipanggil lagi untuk bisa bermain. Sebenarnya yang layak masuk yang 3 tadi itu nggak ada ini apa ya, kalau bisa dikatakan ya harga mati lah menurut saya. Tapi kenapa mereka tiba-tiba nggak panggil? Saya nggak bisa jawab. Yang jawab itu PSSI dan John Herman. Nah kemudian apakah ini full dari John Herman sendiri yang melihat ini memanggil, ataukah memang ada poolnya ya ada ada yang lain juga memberi masukan bahwa nama-nama ini harus masuk, bukan John Herman misalnya gitu kan. Dari John Herman mungkin 60%, 40% bukan dia. Kita nggak tahu. Makanya
Nama-nama seperti Komang Teguh nggak bisa masuk. Walaupun Komang Teguh kan ini salah satu pemain yang bagus. Ini bagus di U23 kok nggak salah waktu STY kan. Iya, Di dia selalu Piala gitu Asia kan. Di belakang kan dengan Rido kan. Ngegolin Lagi. Oh, luar biasa. Komang Teguh. Di Iya, SEA Games juga kok nggak salah ya. Dia oke. Jadi kalau dia nggak ada di klub Borneo yang lagi di atas loh. Dan sekarang Di pimpin atas klasemen. semua ya? Semua di atas semua. Dan bukan dia pemain cadangan, Bos. Pemain Pemain inti. utama. Pemain inti. Pemain inti sama seperti Teja kan. Inti. Bermain sama seperti Ezra kan. Semua inti. Kalau dia cuma super sub, nggak apa-apa. Main 5 menit, main 10 menit. Kalau mau main 10 menit, baru gue nggak panggil. Oke. Tapi kalau main 10 menit, 90 menit. Dan ikut membuat gol. Pemain belakang pula. Itu luar biasa. Iya. Ya kan? Lebih hebat dari pemain depan yang ada di Borneo. Itu adalah Komang Teguh. Lebih baik jadi striker-striker Saya kayak kebanyakan ada kita. pemain-pemain ada di Borneo yang main depan, main tengah. Kalah sama Komang Teguh untuk jatuh. Karena di Borneo itu kan yang bikin gol tuh Mariano Peralta. Betul. Ya kan? Gitu yang Nunes yang tak bisa bikin gol yang bisa bikin buat gol. Itu kan Juan Villa. Mereka semua. Tapi yang menyerap justru pemain belakang. Dia mestinya ada. Apalagi bek tengah kan. Perlu bek tengah untuk dia ambil itu. Satu jatah. Saya rasa ini pemain yang bagus. Tapi kembali ke PSSI. Ya mereka lah yang Paling ngerti ya. paling ngerti, yang mungkin sudah tahu bahwa ada sesuatunya, tapi harus dijelaskan juga kalau ditanya Ke publik ya. ke publik. Karena ini tiga pemain yang pantas menurut saya. Kalau ditanya ke semua orang, oh iya benar dong. Ezra dibandingkan dengan yang lain masih Ezra dong. Iya. Masih, Ezra kalau dibanding dengan 4 striker lain gitu yang dipanggil itu ya, Iya ya dong. Ezra harus masuk di situ. masuk. Dibanding maaf misalnya Jan Schreven yang secara menit bermain kecil Iya. banget. Termasuk dengan hoki lah. Termasuk Dengan hoki. hoki iyalah, masih Ezra dong lebih bagus dong. Kalau bisa dilihat. Tapi Golnya ketika dia tinggi, nggak ada, iya. apalagi asis kan. Apalagi assist Ya, gitu. bagus. Jadi kalau mau butuh pemain seperti dia, ya tapi ya Kita layak menunggu ya. kita layak menunggu. Tapi dengan pilihan-pilihan yang banyak pertanyaan tadi, apakah kita mungkin merajai AFF kali ini? Kalau mereka ini misalnya yang dipasang, mereka yang tidak ada nama-nama lain yang main di FIFA Series kemarin atau yang bermain di sulit untuk bisa menjadi juara. Oh, sulit ya kalau tidak ada nama natural. Misalnya yang lainnya nggak boleh ikut karena ini Iya, bukan betul. agenda FIFA, tidak bisa wajib klub untuk melepas. Misalnya Jai Ices, ya kan, Kevin Dix, Calvin Verdong, ya kan, Emil, kan nggak bisa tuh yang bermain di luar. Tapi kalau misalnya Beckham Putra nggak ada di dalam, Jordi Amat nggak ikut, Rizky Ridho nggak ikut, Sain Patinama nggak ikut, Eliano Reinders nggak ikut, berat. Ya, kalau hanya dengan 23 nama ini yang dipertahankan, terlepas di dalam ada Tom Hai dan Mark Klok, saya nggak yakin. Vietnam itu kuat, Bos. Ya kan? Iya, iya. Nguyen Huang Zon, Rivaldo, yang mencetak gol ke gawang Malaysia. Yang orang Brasil ini ya. Bahkan ada 2 di Brasil. Thailand sudah mengambil ada beberapa pemain untuk masuk naturalisasi untuk menghadapi 2 event mereka. Piala AFF dan FIFA Asian Cup. Jadi semua pemain, apalagi Filipina kan, udah tahu lah mereka lebih ini. Jadi kita kalau misalnya dengan ini bahaya, sulit kita untuk bisa menjadi juara. Kecuali yang masuk nama-nama yang saya bilang tadi, semua kan, itu ikut di dalam. Termasuk dengan Sandy Walsh, karena Sandy Walsh bisa main di Buriram sudah selesai. Jordi, Rizky Ridho, dipanggil semua lah. Beckham itu harus dipanggil untuk memperkuat tim ini. Yakob Sayuri, ya kan, yang dipanggil sekarang kan cuma Yance. Ya kan? Karena Yakob memang sudah main waktu di FIFA Series. Jadi yang sudah main di FIFA Series nggak dipanggil di sini. Tapi kalau untuk Piala AFF, mereka harus masuk di dalam. Jadi menurut saya 23 pemain ini tidak jaminan semua akan dibawa. Pasti akan ada penambahan lagi mungkin 7-8 pemain lagi dari FIFA Series. Pemain lokal. Karena ini kan lokal semua ya akan dia bawa. Iya, iya. Nah itu tadi yang saya bilang. Yakob Sayuri akan masuk. Kalau Ricky Kambuaya pasti akan masuk. Mungkin saja Ezra siapa tahu akan masuk. Kita nggak tahu. Ya, Ezra akan masuk, ya, Beckham Putra itu pasti akan masuk. Eliano Reinders yang nggak ada di sini pasti akan masuk di dalamnya. Ya, Rizky Ridho, Jordi udah pasti masuk. Makanya saya bilang ada 7-8 pemain yang bisa masuk. Baru itu bisa bicara juara. Kalau mereka ada, saya yakin aman. Termasuk Ivar Jenner. Oh iya, jangan lupa Ivar Jenner. Jangan lupa Ivar Jenner yang ada di Dewa kan, dia bisa masuk. Kalau dia ada, kan oke gelandang. Kalau yang bermain di gelandang Tom Hai, Ivar Jenner, Mark Klok kan aman itu, Bos. Tinggal ganti-gantian Tinggal ya. ganti-gantian kan? Main pivot apa semua kan? Pivot Ivar Jenner sama Klok. Lebih dorong ke depan Tom Hai. Kan bagus. Ada Beckham bermain di kiri kan? Yakob Sayuri bisa bermain di kanan. Aman kan? Sadil ya kan. Iya kan, bisa ada Sadil juga kan? Excel ada di depan. Kan? Harusnya aman ya. Iya kan? Jordi sama Ridho bisa bermain di posisi back. Jordi tengah. sama Komang sih gue. Ya kan? Kalau main 3 back lebih bagus. Misalnya Komang, Jordi sama Ridho kan? Iya, Itu iya. lebih top bermain. Lebih enak gitu.
Yang ada. Jadi kita kan tunggu Sain Patinama bisa didorong kan, di kiri kan bisa ada Sain, Sandy Walsh ada di kanan. Juara. Wih, juara. Lebih aman Lebih lihatnya. aman. Kita tenang, Iya, kita tenang. kan? Kita tenang kan? Sain di kiri atau Donitri kan? Bisa gantian kan? Iya. Donitri bermain di situ, kemudian ada Sandy Walsh. Aman, Bos. Aman tengah Tom Haye, Klok sama Motor, Ivar. Ivar Top sudah. Nah, kita jangan lupa ada Eleanor Renders. Oh iya, bisa main di mana-mana Bisa itu. main mana-mana. Jadi kita keseimbangan tim yang akan didapat oleh John Herman tuh enak. Semoga John Herman dengarin ruang bola kita bicara ini. Hei abang Englishman in Jakarta, kamu harus nonton Iya, ini kan? ya, karena ini nasihat penting buatmu, atau paling enggak yang bisa bahasa Indonesia deh, Coach Nova, lu harus nonton lu. Iya kan? Bisa. Walaupun sebenarnya sebagai pelatih dialah yang bertanggung jawab kan. Semua ada di dia, ya kan? Kita boleh mengusulkan ini tapi kan hak ada di dia. Dia yang menentukan pemain. Makanya kita serahkan ke dia aja untuk bisa menentukan pemain-pemain yang tampil di FIFA Matchday dan juga terutama pemanggilan dia untuk persiapan di Piala AFF. Karena Piala AFF itu berlangsung 24 Juli sampai 26 Agustus kalau nggak salah. Nah dari situlah yang akan menjadi batu loncatan menuju ke FIFA ASEAN di September Oktober. Nah semoga yang terbaik kita dapatkan. Karena gue udah kangen, wah bukan lagi kangen ya. Ini kayak lu punya bisul tadi kamu pecah itu. Harus juara AFF karena kita udah terlalu lama jadi kayak klub dari London itu loh yang gak juara. Aduh, itulah pokoknya. Gitu Itulah ya. pokoknya. Dari London ya. Wah.